Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Kita sambung materi kita yang kemarin. Di sini Ibu sudah membuat PowerPoint agar lebih memudahkan kita untuk belajar bersama. Dan untuk lebih memudahkan lagi, silakan kalian buka LKS yang sudah kalian dapat di halaman 6 dan 7. Silakan dibuka. Di sini ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Jadi surat lamaran pekerjaan itu kita buat secara pribadi tetapi masih bersifat resmi karena kita menggunakan kata-kata yang baku dan resmi. Lanjut, setelah pengertian, di sini ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup disebut juga dengan model gabungan. Maksudnya, di surat yang pertama ini membuat surat lamaran pekerjaan kemudian disertakan dengan riwayat hidup. Jadi di bagian isinya di situ dimasukkan tentang riwayat hidup. Nah, yang nomor 2, kalau tadi yang nomor pertama itu digabung dengan riwayat hidup, nomor 2 ini surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau disebut juga dengan model terpisah. Jadi di nomor 2 ini surat lamaran pekerjaannya itu tidak mencakup atau tidak memuat tentang riwayat hidup karena riwayat hidupnya hanya dijadikan lampiran saja di suratnya. Ya, setelah menurut jenis pembuatannya, sekarang menurut sumber informasinya. Jadi membuat surat lamaran pekerjaan itu bisa berdasarkan iklan media cetak. Nah, ini bisa kalian baca di media cetak, kemudian kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, nomor 2, berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Jika zaman dahulu orang sering mendengarkan radio, tentunya mereka dapat mendengarkan informasi lamaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan dari radio. Ya. Kemudian nomor 3, berdasarkan informasi dari orang lain. Nah, ini bisa berdasarkan informasi dari teman kalian, kemudian tetangga, dan lain sebagainya. Nomor 4, berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, nomor 4 ini berdasarkan kemauan kalian sendiri untuk mencari suatu pekerjaan, ya. Setelah jenis-jenisnya, ini hal yang terpenting dari surat lamaran pekerjaan, sistematikanya atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Ini ada 10. Ya, untuk lebih memudahkan kalian, lihat LKS kalian halaman 7. Kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada nama kota dan tanggal pembuatan surat. Itu letaknya di pojok sebelah kanan, ya, paling atas. Di situ ada nama kota. Kemudian tidak lupa ada tanda koma, setelah itu ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Ingat, tidak ada tanda titik di situ karena bukan merupakan kalimat. Kemudian ada perihal, di situ perihal hal apa tujuan kita untuk membuat surat ini, tentunya sebagai lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran, boleh ada, boleh tidak ada. Lampiran ini banyaknya bahan-bahan, ya, atau unsur penunjang yang kita sertakan bersamaan dengan surat tersebut. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Salam pembuka biasanya ada dengan hormat. Kemudian setelah salam pembuka ada paragraf pembuka, biasanya berada di paragraf pertama. Nomor 7, paragraf isi. Ini isinya tentang identitas diri atau tesis. Ya, itu berisi tentang data diri kita. Di situ ada nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian ada bahan pertimbangan argumentasi ini. Contohnya ada daftar riwayat hidup, fotokopi, dan lain sebagainya.
Setelah ada paragraf pembuka, paragraf isi, tentu saja ada paragraf penutup. Tentunya berada di paragraf terakhir. Kemudian salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, ini harus kita ingat bahwa ada hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang harus ada. Ada dua, yaitu pernyataan umum atau tesis yang berisi tentang data diri yang tadi. Kemudian yang nomor dua, argumentasi ini sebagai penunjang, ya, bahan pertimbangan seperti fotokopi KTP dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas lagi tentang unsur-unsur kebahasaan penyusun surat lamaran pekerjaan, tetapi tidak akan kita bahas pada saat ini, di pertemuan selanjutnya saja, agar materi kita tidak terlalu banyak. Nah, tugas kalian